Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya Jemaat GB Krisminfo dimanapun saudara berada. Dan salam damai sejahtera bagi setiap kita, saudara-saudara seiman, di dalam satu keyakinan, di dalam satu Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kalau hari ini saya kembali bisa menyapa saudara, saya bisa kembali berbagi kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita lewat renungan dengan cara disampaikan lewat media ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita selalu, memberikan kita satu keyakinan di dalam iman kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari-hari ini saya sering memperhatikan keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya perhatikan di tempat-tempat kebugaran, di tempat-tempat fitness, begitu banyak orang berada di sana. Mereka berolahraga, mereka membentuk tubuh mereka, mereka melakukan senam, mereka melakukan aerobik, dan banyak hal yang bisa dikerjakan bagi mereka. Tujuannya hanya satu, Bapak Ibu, agar tubuh mereka kelihatan atletis, agar tubuh mereka kelihatan bugar. Bahkan ada yang memiliki konsep dan pemahaman supaya wajah mereka terlihat kencang dan terlihat awet muda. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya perhatikan begitu banyak orang yang mencintai lintas alam. Tidak bisa dipungkiri istilah goes yang saat ini begitu viral, yang saat ini begitu terkenal di kalangan orang-orang yang saat ini mencintai olahraga sepeda, melintasi alam. Tujuan mereka hanya satu, bukan hanya melintasi alam, tetapi mereka rindu supaya tubuh mereka kelihatan begitu sehat dan bugar. Bahkan saudara, estetika wajah dan tubuh pun diminati banyak orang. Tujuannya satu, supaya penampilan mereka, supaya wajah mereka, supaya tubuh mereka kelihatan cantik ataupun tampan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang hari-hari ini, yang rela menghabiskan waktu mereka, yang rela menghabiskan biaya yang tidak sedikit demi wajah yang kelihatan tampan, wajah yang kelihatan cantik, kulit tubuh yang kelihatan kencang dan terlihat awet muda. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hal itu, orang-orang ini melakukannya dengan satu komitmen. Mereka berkomitmen untuk terus menjaga kebugaran tubuh mereka, bahkan rela untuk tidak memakan atau mengkonsumsi makanan dengan sembarangan. Mereka mengatur pola makan mereka sedemikian rupa, mereka mengatur waktu istirahat mereka sedemikian rupa, bahkan mereka mengatur jam-jam olahraga mereka untuk mereka memiliki penampilan dan tubuh yang kelihatannya atletis. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah orang gencar-gencarnya berolahraga dan terus berolahraga supaya penampilan dan tubuh mereka kelihatan bugar, kelihatan menarik, kelihatan begitu cantik. Pertanyaan bagi setiap kita, akankah kita juga berkomitmen menjaga sikap dan kelakuan kita, sehingga bukan hanya kita kelihatan cantik di luar, tetapi di dalam pun kelihatan cantik. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi sebagian orang, mereka begitu mudah berkomitmen supaya tubuh mereka, supaya penampilan mereka begitu menarik. Bagaimana dengan setiap kita yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya? Apakah kita juga menjaga sesuatu yang tidak bisa kita lihat di dalam hati kita, kerinduan kita, apapun itu saudara? Adakah satu komitmen yang lahir dari diri kita, supaya kita bisa menjaga sikap dan perilaku kita yang mencerminkan kekristenan, yang mencerminkan diri kita sebagai garam dan terang di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang hari ini kita renungkan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ke-16. Mazmur ini, firman Tuhan ini berbicara bagaimana orang-orang percaya
menjaga kelakuannya agar tetap bersih. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain yang dikatakan oleh Alkitab supaya kita bisa bersih kelakuannya. Hanya satu caranya Bapak Ibu Saudara, hanya dengan firman Tuhan. Mengapa harus firman Tuhan? Mengapa tidak yang lain? Mengapa harus firman Tuhan? Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan begitu memiliki manfaat, begitu memiliki power, kuasa yang menolong kita untuk kita boleh semakin menjaga kelakuan kita tetap bersih. Mari kita perhatikan firman Tuhan, bagaimana supaya kita menjaga kelakuan kita agar tetap bersih, bukan hanya penampilan kita tetapi sikap dan perilaku kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam ayat 9. Apa manfaat firman Tuhan supaya kita bisa menjaga kelakuan tetap bersih? Pertama, saudara, kita harus memiliki motivasi untuk menjaga kelakuan kita tetap bersih adalah dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita didorong untuk menyimpan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita juga diajarkan supaya menjaga ketetapan Tuhan. Yang keempat, mendorong kita untuk menyimpan janji-janji Tuhan. Dan yang kelima, saudara, kita pun belajar menceritakan segala ketetapan, aturan, hukum Tuhan kepada orang lain. Dan yang keenam, saudara, kita seharusnya bergembira karena dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, dengan segala peringatan-peringatan Tuhan, itu lebih bernilai, berharga dibanding apapun, dibanding segala harta, saudara. Bapak Ibu Saudara, berbicara untuk menjaga kelakuan kita agar tetap bersih lewat firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru pun jelas firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, maksudnya firman Tuhan, baik yang dibukukan, yang dituliskan, yang kita kenal dengan namanya kitab suci kita, Alkitab, maupun yang dikhotbahkan, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Oh Bapak Ibu Saudara, saya rindu setiap kita mulai mencintai kebenaran firman Tuhan, mulai menaruh firman Tuhan itu di dalam hati kita, dan kita terus mengalami satu pembaharuan di dalam sikap dan perilaku kita. Bukan hanya kita mempercantik diri kita, mempercantik penampilan kita. Memang perlu kita mempercantik penampilan kita, tetapi itu tidak yang terpenting. Maka dari itu saudara, menjaga sikap dan perilaku adalah hal yang paling penting supaya kita memiliki satu integritas, satu hal yang sangat memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka dari itu jangan biarkan kita kelihatan cantik di luar, tetapi kita seharusnya cantik di dalam, karena dari situlah terpancar kasih Kristus bagi setiap kita, bagi orang lain. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menolong kita, memampukan kita untuk bercermin dari kebenaran firman Tuhan. Khususnya renungan yang saya sampaikan kepada setiap kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.